Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 30 September tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Eusebius Hieronymus Sophronius lahir di Stridon, Dalmatia tahun 342. Ia hidup di tengah keluarganya yang sangat kaya dan beriman Kristen yang saleh. Ketika berumur 12 tahun, ia dikirim ke Roma untuk studi hukum dan filsafat. Tetapi kehidupan moral orang Roma mempengaruhinya dan ia cepat bertobat dan dipermandikan oleh Paus Liberius. Rahmat permandiannya membawanya pada tahbisan imamat pada tahun 379 di Antioquia. Karena banyak belajar mengenai kitab suci dan bahasa Latin, Yunani dan Ibrani, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi Sri Paus Damasus, yakni tahun 366 sampai tahun 384. Ia ditugaskan membuat terjemahan baru atas seluruh isi Alkitab ke dalam bahasa Latin. Hasil terjemahannya disukai banyak orang dan disebut Vulgata. Sampai kini pun terjemahannya tersebut dianggap resmi dan sah oleh gereja. Di Bethlehem, ia tinggal 30 tahun untuk bekerja, belajar, dan bersemadi. Di sana ia mendirikan 2 biara. Satu di antaranya diperuntukkan bagi para biarawati di bawah pimpinan Santa Paula dan kelak oleh Santa Eustasia. Tetapi biara-biara tersebut dibakar oleh pengikut bid'ah Pelagianisme. Meski ditimpa kepedihan, ia terus giat menulis dan mengajar hingga wafatnya pada tahun 420. Hieronymus dikenal sebagai seorang pembela iman dari berbagai aliran bid'ah, juga pembimbing rohani. Ia dinyatakan oleh gereja sebagai orang kudus, sekaligus pujangga gereja yang besar. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bersabdalah Tuhan, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, begitu saleh dan jujur, takwa dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis,
Bukankah Ayub mendapat keuntungan karena takwanya? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa saja yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka Tuhan bersabda kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anak Ayub laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan para penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Anak-anak Tuan lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dari 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka tewas. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa,
timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, sebab ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kejutan Yesus, seorang anak di sampingnya. Kalau kita menyimak dengan baik dalam beberapa kesempatan, Yesus suka membuat kejutan. Suatu kejutan membawa kita semakin dalam untuk bermenung. Kejutan apa yang ditampilkan Yesus kali ini? Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada para muridnya, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Kejutan ini terjadi karena para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mungkin dalam benak mereka bertanya mengapa Yesus membuat kejutan dengan menempatkan seorang anak kecil di sampingnya. Mari kita bermenung beberapa hal. Yang pertama, semua anak-anak lahir dalam kesederhanaan, dalam kelembutan dan kepolosan, tanpa sepercik niat jahat. Pastilah tidak selalu mereka tersenyum. Dalam tangisan mereka, terbersit kepolosan rasa dan hatinya. Mereka menerima cinta dan memberi kepercayaan, menaruh hati mereka hanya pada ibunya dan bapaknya secara total. Banyak orang kerap membahayakan jiwa-jiwa kecil yang polos dan sederhana itu. Anak-anak menanggung akibat dari perkawinan yang tidak dewasa dan perpisahan yang tidak bertanggung jawab. Mereka harus menyerap kekerasan dalam diam dan belajar beradaptasi dalam lingkungan yang tidak sehat secara mental dan iman. Hati anak-anak adalah cermin hati Allah. Anak-anak ini juga memperlihatkan model kesederhanaan, kepercayaan dan kepolosan, bahkan hati yang lembut. Menatap mata mereka, terlihat sebuah harta karun yang banyak kali tidak diperlihatkan dunia dewasa ini, dunia yang haus akan kekuasaan. Pesan sederhana Yesus
Barang siapa ingin menjadi besar dalam kerajaan Allah, milikilah jiwa kesederhanaan, kepolosan, kejujuran, sikap apa adanya. Serentak haus akan kebenaran, keadilan, cinta dan kedamaian yang adalah dasar kerajaan Allah. Kedua, sikap hidup Ayub bisa menjadi contoh berbeda. Dia adalah seseorang yang jujur, lurus, taat dan seluruh hidupnya adalah bagi Allah. Bahkan semua keberhasilan, harta dan pendapatan, dan terutama keluarga, dilihat Ayub sebagai bagian dari berkat Allah padanya. Namun dalam sekejap, semua itu hancur berantakan, tak menyisakan apapun, dan yang terberat adalah kehilangan semuanya, termasuk keluarga, bagian yang paling berharga. Apakah Ayub mengeluh dan kehilangan imannya? Tidak. Justru ia berdiri, mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, dan keluarlah kata-kata terkenal, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jika kita ingin menjadi besar dalam kerajaan Allah, jadilah orang yang hanya berserah pada Tuhan, tanpa kehilangan iman dalam cobaan apapun. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.